tidak masuk pada kas negara, itu tidak masuk pada kemarin mungkin tunjangan DPR dan lain sebagainya. Juga untuk isu selalu berlindung di balik pelanggaran HAM. Ya udah kalau Pak, ini juga sama nasional. Mungkin kemarin di kota yang terjangkit stunting. Bagaimana itu caranya? Gitu. Kami hadir mewujudkan cita-cita bangsa, namun kadang kami dipandang sebelah mata. Insan logistik juga turut serta dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa, grup insan logistik, grup rakyat Malaysia. pada pengangkutan dari kerukan-kerukan gunung itu, PAD pendapatan asli daerah untuk masyarakat buat jujur itu pemandangan yang sangat-sangat tidak pantas. Ini sudah terjadi sekitar 20 tahun. Jawa Barat. Hei DPRD Jawa Barat. Hei Kapolda Jawa Barat. Hei Kodim Jawa Barat. Hei seluruh Forkopimda Jawa Barat. Sorry. Hei Pangdam Jawa Barat. Soalnya orang kenal di TNI apa? Siapa TNI? Wajib dicurigai TNI kan? Maka harus diupayakan kembali untuk kita menghadapi. Bapak, izin, sorry. Sama dengan yang kita, ini sama. Sudah ditandatangan, sudah. Ini buat kita sebagai bukti Pak dari kawan-kawan di Bogor. Oh yang ini, yang Bogor. Ya, Ya udah saya tanda tangan. Tanda tangan Pak Ketua. Tanda tangan. Udah. karena kami ingin. Apalagi ketua DPRD di bawah, ada di atas. Nah, jadi bukan Pak dalam konteks. Toh, mereka. Oke, Pak Is, mereka. Oke, izin kawan-kawan yang saya tahu dalam konteks negara demokrasi, paradigma yang harus dibangun adalah pejabat-pejabat publik adalah pelayan kita, bukan tuan kita, kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Maka daripada itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, saya rasa perlu ada tuh pembangunan paradigma bahwa pejabat-pejabat publik hari ini di depan, ataupun yang di nasional, mereka adalah pelayan kita, kawan-kawan. Karena sejauh ini doktrin yang kemudian ditanamkan kepada masyarakat seakan-akan kita adalah pelayan, kawan-kawan. Sedangkan demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sepakat, kawan-kawan. Biar tahu ketua DPRD dan pimpinan partai-partai menandatangani apa, bacain dulu. Oke, siapa? Mungkin ini tuntutan sama dengan teman-teman terkait kesahkan RUU Perampasan Aset. Cuman saya rasa untuk mensahkan RUU Perampasan Aset itu agak sulit, kawan-kawan, di tengah dinamika di DPR. Maka kemudian saya mendesak untuk Oke, ya ini Pak, saya menjelaskan sedikit tentang perampasan aset. Nah, ya makanya saya mendesak Presiden itu mengeluarkan Perpu, kawan-kawan, karena kalau berharap RUU Perampasan Aset ke DPR itu kelamaan, kawan-kawan. Maka kita menuntut untuk dan mendesak mengeluarkan Perpu Perampasan Aset. Yang kedua adalah pecat anggota DPR yang menghina dan melukai hati nurani rakyat. Yang ketiga, bebaskan kawan-kawan kami yang ditangkap dan ditahan selama aksi dari tanggal 20 Agustus sampai sekarang. Batalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat. Reformasi Polri agar lebih profesional, humanis, dan berpihak pada rakyat. Adili seadil-adilnya pelaku penindasan Afan Kurniawan. Naikkan gaji guru sebagai pahlawan bangsa. Tolak RKUHP. Hentikan TNI dalam pengamanan aksi dan kembalikan TNI ke Barat. Harus ada sistem meritokrasi di legislatif seperti minima S2 dan kesesuaian latar belakang dengan komisi. Lalu mengecam keras tindakan represivitas dan brutalitas aparat, kawan-kawan. Mungkin itu, kawan-kawan, untuk memperpanjang perjuangan kita. Mari. Mungkin kawan-kawan, saya ingin merawat semangat kita
dan memperpanjang perjuangan kita melawan ketidakadilan, melawan penindasan di negara Republik Indonesia kawan-kawan. Mungkin bisa ajukan kawan tangannya kawan-kawan. Atau mungkin bisa berdiri kawan-kawan, kita sebagai mahasiswa mungkin punya sumpah mahasiswa kan. Mungkin kita bisa bareng-bareng untuk melanjutkan sumpah mahasiswa kawan-kawan. Mungkin bisa berdiri kawan-kawan. Anggaran terbesar Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang di 2 kabupaten. Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, itu paling gede. Betul nggak? Tetapi jatuhnya ke yayasan-yayasan. Untuk itu saya menghentikan dana hibah dan akan digantikan menjadi dana pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Cipatujar sudah kami ambil alih menjadi jalan provinsi, sehingga nanti tidak lagi dibangun oleh kabupaten. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita berkomitmen untuk membangun keseimbangan anggaran. Di era mahasiswa berdemonstrasi, ojek online berdemonstrasi, masyarakat berdemonstrasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merealokasikan anggaran 120 miliar itu dalam minggu ini. Dan itu diperuntukkan untuk diantaranya untuk asuransi ketenagakerjaan ojek online, ojek pangkalan, petani, nelayan, buruh tani, dan seluruh pekerja informal termasuk pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Itu komitmen kami. Ini komitmen kami. Kemudian yang berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat yang jurusannya dibutuhkan oleh pasar kerja Jawa Barat sehingga tidak diambil alih oleh pasar kerja yang lain. Dan kita sudah punya kualifikasi alokasi anggaran beasiswa mereka, termasuk di dalamnya beasiswa untuk santri. Kita punya komitmen untuk itu, dan alokasi anggaran Provinsi Jawa Barat bisa dilihat secara terbuka oleh teman-teman semuanya. Jadi seluruh rangkaian apa yang disampaikan itu adalah concern kami, komitmen kami. Tadi kalau kenapa tidak masyarakat masuk ke area ruangan, kami menghargai forum mahasiswa. Kalau semua orang masuk, kita tidak tahu di antara mereka tujuannya apa, niatnya apa. Malah forum yang harus jadi dialog jadi forum yang lain. Kalau bicara dekat dengan masyarakat, dicek. Seluruh orang yang di depan gedung sate itu tiap hari bertemu saya. Saya orang yang tiap hari terbuka, bertemu dalam setiap waktu. Pada waktu demonstrasi lagi rusuh-rusuhnya, saya datang menemui dan saya tidak takut mati oleh masyarakat yang saya sendiri. Jadi untuk itu saya juga pernah mengalami hidup seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Karena saya tidak punya istri. Jadi tidak ada yang saya takuti. Jadi itu yang disampaikan. Kemudian mengenai tuntutan teman-teman mahasiswa agar para aktivis yang di Polda dibebaskan. Saya setelah ini akan bersama Pak Kapolda ke Polda Jabar. Saya akan bertemu dengan mereka. Demonstran yang bukan kriminal, saya jamin untuk dibebaskan. Yang bukan kriminal. Tapi kalau demonstrannya bawa narkoba, beda ceritanya. Oke? Demonstrannya membawa senjata api, beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Ya, Pak. Izin Pak, mau nanya. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Masih yang disampaikan silakan. Izin Pak, kawan-kawan kami yang ditangkap di Polda Jabar terkait dengan penangkapan itu, saya rasa penangkapan itu perlu ada bukti-bukti terlebih dahulu Pak sebelum kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Sehingga memang saya sebagai anak mahasiswa Fakultas Hukum, saya rasa penangkapan itu gak berlaku untuk masa aksi yang kemudian tidak ditemukan atau ada indikasi-indikasi yang mencurigakan atau mengarah kepada kriminal. Karena di dalam hukum itu ada asas jadi saya nggak apa bahasa Belanda soalnya Pak. Jadi saya rasa buat teman-teman yang kemudian tidak ada indikasi-indikasi kriminalitas serta barang bukti atau fakta-fakta di lapangan yang mengarah kepada tindak pidana itu bisa dilepaskan Pak. Karena bagaimanapun mereka mempunyai hak konstitusionalitas sebagai warga negara Indonesia yang dijamin kebebasan berpendapat, ekspresi, berkumpul, berserikat di negara kesatuan Republik Indonesia ini Pak.
Itu sih Pak buat kawan-kawan kami Pak ya. Terus saya juga ingin menyampaikan sih Pak, kebetulan saya dari Bogor, mau di Juanda Bogor. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa yang satu, bahasa tanpa kebohongan. Jika ada 100 pemuda membela kebenaran, maka aku satu di antaranya. Jika ada 10 pemuda membela kebenaran, maka aku satu di antaranya. Jika ada 1 pemuda membela kebenaran, maka pastikan dan yakinkan, akulah orangnya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Saya harap semangat perlawanan terhadap penindasan ketidakadilan itu dirawat kawan-kawan.